Baik, perkenalkan nama saya Ferdiana Vika, kelas A1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Video kali ini adalah jawaban UTS mata kuliah Perilaku Organisasi oleh dosen Pak Adi Mursalin. Untuk soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Jawaban, menurut Davis dan Newstrom, perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana manusia berperilaku dan bertindak dalam organisasi. Artinya, perilaku organisasi dan tindakan manusia merupakan variabel utama yang mempengaruhi perilaku sebuah organisasi. Soal kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Toha, mengemukakan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Menurut George dan Jones, mengatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan individu dan kelompok dalam organisasi, serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Yang ketiga, menurut Gordon, mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang. Berdasarkan pernyataan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi terapan yang mempelajari tingkah laku manusia atau perilaku manusia dalam suatu organisasi. Baik manusia dalam kapasitasnya sebagai individu maupun antara manusia dan variabel yang relevan dengan organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawaban, tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi para manajer yang memberi mandat oleh para pemilik organisasi yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi, serta mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuan didirikannya organisasi dan tujuan orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa tercapai secara optimal. Soal keempat, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud dan mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Jawaban, beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah: yang pertama, psikologi, yaitu ilmu psikolog memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi, terutama psikologi organisasi, mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. Kedua, ilmu sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. Yang ketiga, ilmu antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya, yang disebut dengan kultur atau budaya. Yang keempat, ilmu politik, sejarah dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Dan mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Karena menurut Imam, karena perilaku organisasi merupakan
ilmu perilaku terapan yang dibangun dengan dukungan sejumlah disiplin perilaku. Untuk soal kelima, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Jawaban, karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki, mendorong, atau merubah perilaku kerja, baik individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan mempelajari perilaku organisasi, maka para manajer memiliki keterampilannya untuk menangani perilaku pegawainya, untuk dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawaban, dengan mempelajari perilaku organisasi, maka para manajer memiliki keterampilannya untuk menangani perilaku pegawainya, untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Soal keenam, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Menurut Toha, bahwa terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain: yang pertama, manusia berbeda perilakunya, yaitu karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir, hasil didikan dan pengalaman. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan, dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif, di mana seorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Soal ketujuh, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Jawaban, menurut M. Shishin dan Gilnow, menyatakan bahwa dalam mempelajari perilaku organisasi, dipusatkan pada 3 karakteristik, yaitu yang pertama, perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku organisasi, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. Yang kedua, struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Ketiga, proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Soal ke-8, coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Yang pertama, pendekatan sumber daya manusia, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua, pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda, menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Yang ketiga, pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Keempat, pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial,
di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Soal ke-9. Apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Dari pengertian nilai yang diajukan para ahli, maka dapat dinyatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna, atau berharga bagi kehidupan manusia atau individu, sehingga dijadikan pedoman dan membentuk perilakunya sehari-hari. Dengan perkataan lain, nilai adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak dan serta dijadikan patokan perilaku individu. Semakin baik nilai yang dianut individu, maka akan semakin baik pula perilaku yang diperankan individu. Soal ke-10. Ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu sebagai motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya, yang mendorong individu untuk berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu, seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Soal ke-11. Jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu, dan beri contoh dalam penjelasan. Jawaban: nilai dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkataan lain, perilaku individu dibentuk dari nilai-nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilai yang dianutnya akan berdampak pada perilakunya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Frankl menyatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku dan perbuatan seseorang. Contohnya, seseorang yang selalu bekerja dengan keras, disiplin, rajin, gigih, dan mempunyai kemauan dan komitmen yang tinggi. Soal ke-12. Apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban: keberagaman dalam organisasi adalah pemahaman dan penerimaan fakta bahwa orang memiliki karakteristik individu yang membuat mereka unik satu sama lain, terutama ketika membandingkan individu dalam suatu kelompok. Ciri-ciri tersebut dapat mencangkup ras, etnis, jenis kelamin, agama, ideologi, politik, orientasi seksual, usia, kemampuan fisik, atau status sosial ekonomi. Karakteristik ini juga dapat mencangkup pengalaman hidup dan pendekatan kognitif terhadap pemecahan masalah. Karena organisasi dipenuhi dengan orang-orang, perbedaan yang dibawa oleh setiap orang yang unik ke perusahaan secara langsung mempengaruhi apa yang terjadi di dalam perusahaan. Soal ke-13. Sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Yang pertama, cacat kognitif, yaitu fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu. Kemampuan memecahkan masalah, perhatian, komunikasi linguistik, serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. Namun, memiliki disabilitas intelektual bukan berarti orang tersebut tidak mampu mencapai kesuksesan besar sebagai seorang karyawan. Yang kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh. Mempekerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif,
tetapi juga membawa perspektif dan ide untuk membantu perusahaan menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. Yang ketiga, kesehatan mental, yaitu kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan. Yang keempat, keanekaragaman syarat. Yang keempat, keanekaragaman syarat. Keanekaragaman syarat seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Syarat (SARAF) adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. Yang kelima, perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Yang keenam, kepribadian dan gaya berpikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan kreativitas yang unggul. Yang ketujuh, latar belakang budaya. Ada sejumlah faktor yang membentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. Yang kedelapan, letak geografis. Letak geografis memainkan peran utama dalam budaya, bahasa, pendidikan, peran sosial, status sosial, ekonomi, kepercayaan, dan ideologi yang dianut dan dipahami seseorang. Yang kesembilan, bahasa, linguistik, dan aksen. Bahasa, linguistik, dan aksen dapat memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. Yang ke-10, etnis. Pada faktor biologis, etnisitas didasarkan pada perilaku yang dikaitkan dengan budaya, sejarah kebangsaan, warisan pakaian, adat istiadat, bahasa, leluhur, dan latar belakang geografis. Yang ke-11, ras. Ras ditentukan secara biologis. Contoh ras meliputi kulit putih, hitam atau Afrika Amerika, Indian atau Alaska, Asia, natif Hawaii, atau penduduk kepulauan Pasifik lainnya. Yang ke-12, status kewarganegaraan. Larangan mendiskriminasi calon dan karyawan saat merekrut, merujuk, mempekerjakan atau memecat individu berdasarkan kewarganegaraan atau status imigrasi mereka. Yang ke-13, usia. Pada setiap waktu ada beberapa generasi yang bekerja di angkatan kerja. Yang ke-14, keluarga dan asuhan. Keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan setiap individu. Yang ke-15, ideologi. Ideologi berperan untuk kenyamanan karyawan dalam berbagai pendapat dengan rekan kerja. Yang ke-16, moral. Moral mencerminkan keyakinan individu untuk pikiran dan perilaku yang dapat diterima. 17, peran sosial. Stereotipe seringkali berkorelasi dengan peran sosial yang dimiliki tentang demografi tertentu dan dapat mempengaruhi kemampuan individu. Yang ke-18, identitas gender. Peran gender sebagai konstruksi sosial yang bervariasi menurut budaya yang berbeda dan ditetapkan pada individu saat lahir berdasarkan jenis kelamin biologis mereka. Yang ke-19, ekspresi gender. Ekspresi gender yang mungkin berbeda dari jenis kelamin atau identitas gender individu, mengacu pada penampilan luar identitas gender individu. Yang ke-20, seks. Tidak seperti identitas gender dan ekspresi gender, seks mengacu pada perbedaan biologis dan genetik antara tubuh pria dan wanita. 21, orientasi seksual. Orientasi seksual juga berbeda dengan identitas gender, ekspresi gender, dan seks biologis. Yang ke-12, pendidikan. Pendidikan sangat bervariasi menurut lokasi, sekolah, dan guru, dan dapat sangat dipengaruhi oleh undang-undang dan peraturan. Yang ke-23, pendapatan.
Penghasilan memainkan peran utama dalam kehidupan setiap individu sejak lahir dan selama mereka dibesarkan, karir profesional hingga pensiun. 24. Status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi merupakan ukuran dan kategorisasi orang berdasarkan pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan mereka. 25. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup mencakup semua kejadian unik, pendidikan, militer, pribadi, dan publik yang dialami seseorang sepanjang hidupnya. 26. Hak istimewa. Hak ini mengacu pada kekuatan sosial yang dapat dinikmati berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, agama, usia, status kewarganegaraan, status sosial, ekonomi, peran sosial, latar belakang budaya, dan status disabilitas seseorang. 27. Status perkawinan. Pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa besar bagi banyak orang. Bukan hanya itu, menikah, bercerai, berpisah, atau menjadi janda dapat mengubah keyakinan. 28. Status orang tua. Pemberi kerja dapat mendukung orang tua yang bekerja dengan memberikan manfaat seperti jam kerja yang fleksibel, tunjangan pengasuh anak, cuti orang tua, dan bantuan adopsi untuk meringankan tantangan yang dihadapi orang tua yang bekerja. 29. Pengalaman militer. Para veteran menawarkan banyak keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, menjadikan mereka dapat berkontribusi luar biasa untuk berperan dalam berbagai perusahaan. 30. Latar belakang kriminal. Terserah pada pemberi kerja untuk memutuskan apakah mereka tidak peduli akan masa lalu seseorang, sejauh mereka dapat unggul dalam karir yang bermanfaat di masa depan. 31. Keyakinan politik. Terdapat banyak perbedaan pendapat tentang bagaimana dan kapan politik diperbolehkan di tempat kerja. 32. Keyakinan agama dan spiritual. Terlepas dari apakah orang mendiskusikan afiliasi agama mereka di tempat kerja atau tidak, penting untuk menciptakan tempat kerja yang memahami dan menerima kepercayaan setiap orang, meskipun mereka berbeda satu sama lain. 33. Pengalaman sebelumnya. Setiap kali seseorang karyawan berpindah peran ke industri atau ke perusahaan baru, mereka membawa pengalaman kerja dan keterampilan mereka sebelumnya. Ke-34. Keterampilan. Keterampilan adalah jenis keragaman yang kurang jelas, tetapi sangat penting untuk proses perekrutan, bergantung pada sejarah profesional mereka. Soal ke-14. Sebutkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Untuk jawaban, tugas-tugas yang sudah dikerjakan sebelum UTS perilaku organisasi yaitu membuat ringkasan dari bab 1 sampai bab 4 dari full book perilaku organisasi dan dibuat dalam bentuk video record. Sekian video dari saya, terima kasih.